Berarti terbatas di sini. Padahal di dalam pola pikir bertumbuh adalah belajar dan berusaha adalah faktor kunci yang akan menentukan sukses tidaknya seseorang. Jadi luas sebenarnya. Makanya kita harus berpikir bertumbuh. Belajar dan berusaha adalah faktor kunci yang akan menentukan sukses tidaknya seseorang. Terus aja, tidak berhenti belajar maksudnya, ya. Kalau di sini dibatasi, kecerdasan, kemampuan adalah segalanya. Oh tidak, ya kan? Karena di sini tetap harus berusaha dan belajar di sini untuk menentukan sukses tidaknya seseorang. Karena belajar itu luas, ya. Tidak hanya dari kecerdasan, tidak hanya secara formal, tidak hanya secara pendidikan S1, S2 dan seterusnya, tidak. Forum belajar itu banyak, ya. Dari kehidupan kita sendiri juga merupakan suatu pembelajaran. Kemudian juga dari teori-teori yang lain, ya. Apalagi kalau zaman sekarang, zaman digital. Mau tahu apa tinggal kita klik aja, Bu. Makanya kemarin saya sambutan itu kan, kata saya, untuk guru atau gampang, kalau mau RPP, RPPH dan sebagainya tinggal klik aja di ChatGPT, ya kan? Dan kemarin sudah kita praktekkan, tinggal kita sekarang hari ini nanti praktek langsung ke pembelajarannya. Nah, di sini dicontohkan, ya, maksudnya dicontohkan untuk nanti kepada pembelajaran, Bu. Misalnya di sini dalam pujian pribadinya, kamu memang berbakat dalam matematika. Contoh ke siswa, ya. Kamu memang berbakat dalam matematika. Dalam pujian prosesnya, kamu butuh materi matematika yang akan menantang otakmu. Nah, berarti berbeda, ya. Kalau kamu mengatakan kamu memang berbakat gitu kan, itu bahasa pujian pribadi. Jadi dia itu mendapatkan suatu sanjungan gitu, ya. Tapi kalau di sini pujian proses, kamu butuh materi matematika yang akan menantang otakmu. Berarti anak lebih tertantang lagi. Kalau kita mengatakan berbakat kan hanya sampai di situ istilahnya. Tapi kalau kita mengatakan nanti ada materi matematika lagi yang akan lebih menantang kamu. Jadi lebih termotivasi lagi. Karena kalimat tersebut itu diberikan dalam pujian suatu proses. Itu, ya. Misalnya contoh lagi, kamu pintar sekali. Ke siswa itu, kamu telah menggunakan strategi yang tepat untuk menjawab soal ini, ya. Berarti anak tersebut sudah menjawab dengan tepat. Kalau ini hanya satu kali pujian, kalau yang pujian proses itu dipujinya melalui suatu proses pembelajaran, ya. Jadi guru juga akhirnya harus bisa memilih, ya kan, memilih kata-kata yang pantas, yang untuk proses pujian ke anak itu yang mana gitu tuh maksudnya, ya. Apalagi kalau anti bullying, ya kan. Nggak boleh mengungkapkan kata-kata bullying, apakah itu verbal atau non verbal gitu, sama aja, Bu, ya. Karena walaupun verbal atau non verbal itu akan berefek kepada psikologi siswa, sama aja. Makanya anti bullying itu sama juga, tidak boleh juga, ya. Kemudian di sini, wow, kamu seorang seniman yang luar biasa. Untuk pujian prosesnya, seharusnya kamu telah memperlihatkan hasil latihan melukismu selama ini.
ya. Jadi dibuat lagi kalimatnya yang pujian proses kepada siswanya gitu. Karena apa? Karena dia sudah menghasilkan sebuah karya, ya. Kemudian kamu memang terlahir menjadi seorang penulis. Harusnya kamu mampu memilih kata-kata yang sangat baik dalam tulisanmu, ya. Jadi di ini kalimatnya dibuat lagi oleh guru. Kata-katanya dibuat lagi yang lebih memberikan pujian kepada suatu proses gitu ya. Kamu pintar. Tapi kan belum jelas pintarnya, prosesnya di mana ya. Tapi kalau dijelaskan lagi berarti kamu telah menggunakan strategi yang tepat gitu untuk menjawab soal. Mana habis? Siapa? Udah Bu ya, habis materinya. Ini hanya pengantar saja. Jadi ada dua pola pikir, yaitu pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. Dan itu harus diterapkan, khususnya kepada gurunya dulu sebelum kepada siswa. Karena kurikulum apapun, materi apapun, tetap itu disampaikannya oleh gurunya, gitu kan. Makanya pola pikir gurunya juga harus dirubah. Apalagi untuk siswanya. Ketika gurunya sudah mempunyai pola pikir bertumbuh, akan diberikan juga pola pikir bertumbuhnya kepada siswanya gitu. Sehingga kurikulum yang akan disampaikan apapun namanya, pendekatan apapun namanya yang akan disampaikan kepada siswa di dalam pembelajaran itu bisa akan tercapai gitu. Tapi kalau kurikulumnya diramu sedemikian rupa juga, ketika yang menyampaikannya tetap berpikirnya tetap, ya udah susah gitu. Itu tidak akan punya hasil yang maksimal gitu ya. Jadi kalau kita bicara kurikulum merdeka, kurikulum KBC, sebenarnya sama semuanya juga Bu ya. Jadi kurikulum merdeka dimasukkan, ditambah dengan kurikulum berbasis cinta dan pembelajaran mendalam. Jadi tidak ada perubahan kurikulum sebenarnya, tidak ada. Kurikulumnya mah sama, kurikulum merdeka. Cuman ada perubahan dan penambahan, namanya insersi ya. Jadi insersi kurikulum, yaitu pembelajaran mendalam dan kurikulum berbasis cinta ya. Itu saja Bu, mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.